Alhamdulillah sehat. Saudara sehat? Alhamdulillah agak sedikit flu. Oh ya. Baik Sarwono, tadi sudah dilakukan pembelajaran ya terkait apa yang sudah direncanakan kemarin. Hari ini sudah terlaksana dengan baik. Ya. Mungkin sharing sedikit ya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran tadi di RPP yang sudah saya lihat dan pada saat pembelajaran juga sudah disampaikan ya. Ini sudah bagus ya. Jadi pembelajaran itu kan apa namanya harus sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Artinya apa? Ketika pembelajaran dikatakan berhasil ya manakala sesuai dengan tujuannya sudah baik ini ya, sudah sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian terkait dengan pendahuluan sudah dilakukan ilmunya menarik, itu bisa menjadi inspirasi bagi saya, ilmunya bagus. Kemudian sudah dilakukan apa namanya persepsi terkait dengan uang. Kemudian terkait dengan inti tadi dalam proses pembelajaran dilakukan apa namanya bentukan kelompok yang sudah disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang ada. Itu mungkin sudah disesuaikan dengan karakter siswa dalam belajar ya. Ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual sebagainya. Tadi sudah dilakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media video ini, kemudian diskusi kelompok, ya. Jadi sudah ada. Kemudian di penutup juga sudah dilakukan tadi apa namanya pemantapan dari pembelajaran yang sudah disampaikan. Tadi Sarwono menyampaikan bahwa kita harus bijak dalam penggunaan uang karena mencari uang juga tidak mudah. Iya itu betul sekali. Betul ya. Oke, sedikit masukan ya Sarwono terkait dengan kegiatan penutup itu perlu diadakannya refleksi, kemudian kesimpulan yang supaya apa itu apa namanya sudah semana sih menguasai materi yang kita sampaikan. Itu mungkin saja sih Sarwono. Secara keseluruhan sudah bagus ya. Jadi penutup saja bisa ditambah dengan pembelajaran ya. Ya, terima kasih sekali Sarwono sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama, coaching bersama. Mudah-mudahan demi peningkatan pembelajaran berikutnya ya. Sarwono, terima kasih. Sukses selalu Sarwono. Assalamualaikum Sarwono. Waalaikumsalam. Sehat Sarwono? Alhamdulillah. Saudara sehat? Alhamdulillah. Baik Sarwono, tadi sudah melakukan pembelajaran yang baik sekali. Kita diskusi kembali terkait dengan apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya Sarwono kelas 4 tadi sudah dilakukan dengan baik. Nah, menurut Sarwono dari apa yang sudah dilakukan tadi tentunya kan apa namanya muncul dalam hati kita mungkin ya, dalam pikiran kita perlu adanya peningkatan ya pembelajaran. Jadi tidak stagnan, tidak monoton. Pembelajaran besok harus dilakukan seperti ini gitu ya. Tentunya ini demi peningkatan kemajuan siswa juga ya, pembelajaran yang menjadi refleksi Sarwono ketika tadi sudah melakukan pembelajaran itu apa? Iya, terima kasih Hari untuk apa yang telah disampaikan yang harus bicara. Tentunya saya jadi punya gambaran ya, gimana sih kita meningkatkan percaya diri anak-anak supaya mereka itu lebih percaya diri dan lebih berani untuk berbicara di depan teman-temannya seperti itu. Terus yang kedua, saya juga ingin meningkatkan bagaimana kemampuan anak dalam menyampaikan
jelas dan tentunya dengan ejaan yang benar seperti itu. Jadi ketika seperti itu, insya Allah yang menjadi audiens atau pendengar pun lebih bisa menangkap apa yang disampaikan dari teman-teman tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Bagus sekali. Iya. Jadi hanya kurang lebihnya itu 2 poin yang saya ingin lebih tingkatkan lagi untuk pembelajaran kedepannya. Jadinya ketika nantinya di kelas ini anak-anak sudah lebih matang lagi dalam hal untuk maju ke depan tanpa harus di suruh atau perintah. Dan ketika sudah di depan, anak-anak sudah punya keberanian dan ketika menyampaikan informasinya lebih jelas lagi seperti itu. Ya, dan sana ya. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut Satwaro seperti apa? Ya, untuk rencana selanjutnya saya akan pertama tentunya berkaca dari apa yang sudah tadi saya lakukan. Setelah proses pembelajaran, saya akan membuat rencana. ADP. Ya, yang pertama ADP akan saya buat sedemikian rupa sehingga dalam proses pembelajaran dan pelaksanaannya anak-anak lebih antusias, lebih semangat dan lebih termotivasi lagi untuk dapat memperhatikan apa yang akan kita capai bersama-sama seperti itu. Kemudian rencananya juga untuk kedepannya saya akan lebih memberikan kesempatan bagi anak-anak. Artinya saya akan lebih memberikan kesempatan anak-anak supaya lebih aktif daripada saya yang lebih aktif. Jadi di sini saya akan berperan sebagai dan anak-anak yang lebih aktif, mereka yang berdiskusi dengan temannya antar kelompok dan antar di internal kelompoknya seperti itu. Pembelajaran ya. Karena selama ini yang saya sebelum belajar ini saya mendapati beberapa anak-anak harus ditunjuk baru mau dan baru anak itu mau melaksanakan apa dengan selain 2 ini apakah masih ada? Untuk jangka pendeknya saya akan lebih menekankan yang seperti ini dulu. Iya, karena saya akan mengevaluasi apa yang telah saya rencanakan. Setelah itu berhasil atau tidak, kalau berhasil baru kita lanjutkan tahap selanjutnya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Nah, ya baik, terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah Satwaro rencanakan ya, tentunya kan butuh sumbangan dari kita terkait dengan potensi kita yang kita miliki. Yang namanya pendidikan harus selalu meningkatkan kompetensi itu Satwaro demi pembelajaran yang lebih baik. Ya. Satwaro mungkin ini rencana pengembangan diri yang Satwaro itu seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih dari untuk yang paling pertama mungkin untuk saya pribadi untuk lebih berkembang dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi saya sendiri yang terdekat atau yang sudah bisa terlaksana adalah dengan memiliki KKB. KKB ini besi. Ya, KKB ini karena ini adalah di provinsi ini pergugus, jadi saya akan mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di gugus ini. Tujuannya ini apa Satwaro? Ya, tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang saya miliki. Jadi ketika saya mengikuti KKB pastinya ada ilmu baru, informasi baru yang belum saya dapat, dan nantinya ketika saya mengikuti KKB dapat ilmu dan informasi baru untuk lebih meningkatkan lagi dan mengembangkan apa yang saya miliki seperti itu. Kemudian sebagai ukuran keberhasilan Satwaro itu seperti apa? Ya, untuk ukuran keberhasilannya tentunya bisa dilihat dari hasil ketika saya melaksanakan proses belajar di kelas. Apakah anak-anak itu lebih antusias
atau lebih semangat dalam pembelajaran atau lebih aktif. Jadinya saya bisa mengukur hasil yang saya peroleh setelah saya mengikuti KKG seperti itu. Keberhasilan pembelajaran ya. Iya betul. Keberhasilan pembelajaran di kelas. Pembelajaran. Kemudian berikutnya Satu Arno, waktunya ini KKG dilaksanakan. Iya, untuk gugus yang ada di Korwil Project Lamongan ini KKG yang dilaksanakan adalah 2 bulan sekali, yaitu tiap pekan kedua dan pekan keempat di hari Sabtu. Iya, 2 pekan sekali, atau bisa dibilang 1 bulan 2 kali. Iya, seperti itu. Ya, baik. Selain KKG Satu Arno, pengembangan diri yang Satu Arno lakukan. Ya, karena sekarang memang musimnya online, jadi banyak sekali webinar-webinar yang bisa kita ikuti. Nah, salah satunya saya mengoptimalkan apa yang ada di webinar itu tentunya dengan materi yang sesuai dengan apa yang saya ambil. Seperti itu, webinar online. Iya. Tujuannya sama ya? Iya, sama, dan tentunya untuk lebih mengkombinasikan apa yang sudah saya dapatkan setelah KKG, dan tentunya ketika webinar online itu ada ilmu baru yang belum saya dapat di KKG. Jadinya saya mengkombinasikan antara ilmu yang saya dapat di KKG dan ilmu yang saya dapat di webinar online. Iya. Ukuran keberhasilannya Satu Arno dengan mengikuti webinar online itu seperti apa? Iya, ketika saya mengikuti webinar online tentunya banyak informasi yang baru ya yang saya dapat. Nah, saya akan atau sudah bisa mengukur keberhasilan ketika saya mengikuti webinar online itu tentunya bisa membuat sebuah terobosan atau inovasi baru dalam hal proses pembelajaran. Seperti itu. Melakukan inovasi dalam pembelajaran ya. Karena setiap webinar online pasti pematerinya berbeda-beda dan setiap pemateri itu mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Iya. Sebagai pendukung mungkin apa Satu Arno? Laptop mungkin ya? Ya, kalau webinar online tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, ya, tentunya ada laptop, jaringan ya. Dan tentunya kondisi ketika kita akan mengikuti webinar online harus kita juga badan kita, kondisi kita harus siap atau sehat seperti itu. Selain yang eksternal itu, mempersiapkan baik fisik maupun waktunya harus kita siapkan. Ini kapan dilakukan Satu Arno? Kalau sudah punya jadwal rutin setiap bulan harus mengikuti webinar? Kalau webinar online saya mengikutinya yang misalkan dari sekolah ada informasi atau dari teman-teman sejawat ada informasi, insya Allah saya ikuti. Jadi waktunya biasanya itu saya ikuti sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, 1 bulan sekali. Iya. Ya, kemarin juga saya baru mengikuti webinar online ya, 3 hari tanggal 2, 3, 4 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini bersama kemarin panitianya dari Undika Lombok. Itu menarik. Iya. Ya memang saya juga butuh terkait dengan pengembangan untuk diri saya gitu. Karena ya yang namanya berdiferensiasi itu masih awam gitu ya Satu Arno. Masih asing. Baru terus sekali. Masih asing. Kita butuh yang namanya asupan terkait dengan istilah itu. Berikutnya Satu Arno, selain KKG webinar online, apakah ada yang lain? Ya, tentunya alhamdulillah ketika saya dan tentunya saya juga berada di dalam sebuah lembaga yang dimana lembaga itu sadar akan betapa pentingnya kebutuhan asupan bagi para pengajar di sini. Nah, alhamdulillah setiap awal semester pasti lembaga ini dari yayasan akan mengadakan sebuah pelatihan yang dimana itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas seorang guru. Terkait dengan tentunya pembelajaran, strategi pembelajaran seperti apa? Seperti ukuran keberhasilannya menurut Satu Arno. Kalau ketika saya mengikuti pelatihan ini, tentunya saya lebih mendapatkan bagaimana strategi yang tepat ketika menghadapi atau melaksanakan sebuah pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadinya saya
punya strategi yang sesuai dengan apa yang ada di depan saya sedang hadapi seperti itu. Penerapan strategi Iya, dalam pembelajaran ketika pelatihan ya. Betul. Ya. Sebagai pendukung Ya, biasanya ketika pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan, untuk pendukungnya pastinya ada pembicara atau pemateri yang sangat berkompeten ya di bidangnya. Kemudian tentunya selain itu adalah tempat yang sangat representatif dan sangat nyaman ketika kita mengikuti pelatihan. Tempatnya nyaman akan membuat kita semakin fokus pada apa materi yang disampaikan oleh pemateri seperti itu. Waktunya tadi 1 semester ya? Iya, biasanya di awal-awal semester. Baik, dari 3 ini ada lagi satu orang? Ya, untuk sementara yang saya dapatkan untuk pengembangan baru 3. Insya Allah nanti kalau kedepannya sih saya pengennya nambah lagi dari luar dulu. Tapi sementara saya ini 3 dulu. Mungkin kalau webinar kita cari yang gratis-gratis. Iya, yang memang menyesuaikan dengan budget yang kita miliki. Iya betul sekali. Ya baik, itu ya Satwarno. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama dari waktunya terkait dengan pengembangan diri ini. Ya. Mungkin satu lagi Satwarno. Boleh. Terkait dengan apa yang harus kita diskusikan gitu ya. Mohon maaf sekali menyita waktunya ya. Nggak apa-apa, insya Allah. Ya. Saya siap. Mungkin ini yang menjadi terakhir Satwarno. Dari kemarin sebelum pembelajaran, kemudian ketika pembelajaran, kemudian pasca pembelajaran ini banyak yang kita sharingkan ya, kita diskusikan bersama. Nah, ini bagian dari yang namanya coaching. Coaching. Jadi untuk menggali apa potensi yang Satwarno miliki untuk tujuan keberhasilannya pembelajaran atau kemajuan pembelajaran di dalam kelas. Harapannya Satwarno nanti akan menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Amin. Sebelum jadi pemimpin sekolah gitu ya. Amin. Yang lain itu Satwarno. Satwarno, dari proses coaching yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini, apa yang Anda rasakan? Iya. Ya, baik, terima kasih tadi. Alhamdulillah setelah beberapa tahapan yang kita atau saya lewati untuk yang saya rasakan dari awal sampai sekarang, saya merasa lebih nyaman ya, lebih lega. Artinya ternyata ketika kita mau berbagi ilmu, mau sharing ya dengan teman sejawat atau mau baik yang online maupun offline, tentunya akan menjadikan lebih kita menjadi lebih terbuka lagi dan menambahkan wawasan bagi kita sehingga ternyata ilmu itu luas seperti itu. Dan saya juga merasakan banyak manfaat dari berbagi ini. Jadinya ternyata masih banyak yang belum saya dapatkan atau miliki, dan memang harus dengan cara, salah satunya dengan cara ini, berbagi atau diskusi dengan teman sejawat dengan sehari seperti itu. Baik, terima kasih Satwarno atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Satwarno rencanakan ya, kemudian tentunya demi kemajuan murid-murid kita ya, ini akan berhasil dengan lancar tanpa hambatan, dan mudah-mudahan akan memajukan sekolah kita, sekolah yang berprestasi, sekolah yang unggul gitu ya. Sekali lagi terima kasih Satwarno atas waktunya.